Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang terkasih yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Malam ini saudara sedang mendengarkan renungan malam, yaitu renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian, renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan di dalam channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara. Karena dengan mensubscribe channel ini dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam saudara akan menerima video renungan baru di dalam channel ini. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudaraku. Sebelum saudara beristirahat malam ini, saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan dalam segala pergumulan saudara, sehingga malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang berkat hidup mencintai firman Tuhan. Saudara, satu hal yang paling berharga dalam hidup kita, yang hari ini semuanya kita tentu saja memiliki, adalah firman Tuhan. Tapi mungkin itu juga yang seringkali kita abaikan, kurang kita perhatikan dalam hidup kita. Ada banyak barang-barang, benda-benda berharga yang seringkali kita beri perhatian khusus, kita beri cinta yang khusus, penghargaan yang khusus kepada benda atau apapun itu yang berharga bagi kita. Tapi lebih berharga dari itu semua adalah firman Tuhan. Tapi kemungkinan besar firman Tuhan adalah hal yang seringkali kita abaikan. Bahkan seringkali kita mungkin tidak sadar bahwa ada begitu berharga yang ada pada kita, dan seringkali kita tidak perhatikan. Satu kali saudara, saat menempuh pendidikan, saya membutuhkan buku-buku referensi, dan buku referensi yang saya butuhkan itu tidak tercetak di Indonesia, dan saya sangat butuh itu. Satu kali ada seorang teman yang memberikan buku-buku elektronik kepada saya. Itu sudah lama sekali. Lalu kemudian saya simpan di laptop saya. Ketika saya butuh sekali buku-buku yang saya butuhkan untuk menempuh perkuliahan tadi, saya coba untuk buka-buka file di laptop. Dan ketika saya buka file-file itu, saya menemukan saudara bahwa di sana ada buku-buku elektronik persis seperti yang saya butuhkan, bahkan lebih dari yang saya perlu jumlahnya. Dan sebenarnya itu sudah begitu lama juga saya butuhkan, tapi saya tidak sadar bahwa itu ada di laptop saya. Artinya apa saudara? Bahwa ada barang yang sangat saya butuhkan, ada barang yang sangat saya perlukan, sangat berharga bagi saya. Saya tidak sadar bahwa itu ada dan sudah sangat lama ada pada saya. Dan kalau saya beli itu saudara, saya tidak akan sanggup membelinya. Tetapi karena itu sudah diizinkan untuk tidak tercetak lagi, karena sudah buku-buku lama, sudah diizinkan untuk dimiliki oleh siapa saja dalam bentuk elektronik. Dan itu ada di laptop saya tidak sadar. Sudah sangat lama. Dan lama saya butuhkan, saya tidak sadar. Ini jadi satu gambaran saudara. Waktu saya tahu itu ada, akhirnya saya gunakan, maka selesailah apa yang menjadi masalah saya. Saya mengerjakan tugas-tugas itu selesai. Seringkali dalam hidup kita tidak sadar saudara, bahwa pada kita ada firman Tuhan yang lebih berharga dari apapun,
Tapi seringkali itu terabaikan, perhatian kita sangat sedikit ke sana, padahal itulah sumber jawaban bagi kita. Nah saudara, malam hari ini itulah yang saya rindu kita renungkan bersama. Berkat apa yang akan kita terima jika kita mencintai firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Jika kita menyadari dan memperlakukan firman itu sebagai hal yang paling berharga dalam kehidupan kita. Dan harapannya melalui renungan malam hari ini saudara, setiap kita disadarkan bahwa firman Tuhan itu begitu berharga bagi kita, dan setiap kita juga akan mengalami berkat-berkat dari firman Tuhan, karena mulai hari ini setiap kita akan mencintai firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 119, mulai ayat 97 sampai 112. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya menafsirkan firman Tuhan secara objektif. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 119 mulai ayat 97 sampai ayat 112, demikian firman Tuhan. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Puji Tuhan saudara.
Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana pemazmur ini menegaskan apa yang terjadi ketika seseorang mencintai firman Tuhan. Apa yang akan dialami oleh orang yang hidup mencintai firman Tuhan. Dan apa yang diajarkan di sini adalah apa yang dia sendiri alami dalam hidupnya. Setelah dia membuktikan dia hidup mencintai firman Tuhan, dan akhirnya apa yang dia alami dalam hidupnya itulah yang dia ceritakan di sini, dengan harapan supaya umat-umat Tuhan juga hidup mencintai firman Tuhan. Dan malam hari ini saudara, saya rindu kita belajar dari firman Tuhan ini untuk kita semua hidup mencintai firman Tuhan, karena kita akan sadar apa yang akan terjadi jika kita hidup mencintai firman Tuhan. Pemazmur berkata di ayat 97 saudara, "Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari." Dia menegaskan bahwa dia begitu mencintai firman Tuhan. Dia gunakan dengan kalimat, "Betapa ku cintai Tauratmu." Bahwa begitu cintanya dia kepada Taurat Tuhan. Dan apa yang dia lakukan sebagai bukti dia cinta firman Tuhan, dia berkata, "Aku merenungkannya sepanjang hari." Jadi dia isi pikirannya dengan firman Tuhan. Ketika dia bekerja, dia renungkan firman Tuhan. Ketika dia melakukan aktivitasnya, dia merenungkan firman Tuhan di dalam hidupnya. Bisakah dalam kehidupan kita saat kita beraktivitas, saat kita bekerja, saat kita berjalan, atau apapun yang kita lakukan, sambil kita merenungkan firman Tuhan, saudara? Bisa dan seharusnya. Ketika kita melakukan kegiatan kita, bisnis kita, pekerjaan kita, dan sebagainya, saat kita mengerjakan semuanya itu, kita landaskan semua kepada firman Tuhan. Ini boleh atau tidak menurut firman Tuhan? Yang ini bagaimana seharusnya menurut firman Tuhan? Itulah cara kita merenungkan firman Tuhan, saudara. Dalam mengerjakan semuanya, memikirkan semuanya, kaitannya selalu kepada firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Itu cara untuk merenungkan firman Tuhan sepanjang hari, setiap saat di dalam hidup kita. Lalu kemudian saudara, yang luar biasa, bahwa ketika pemazmur ini hidup begitu mencintai firman Tuhan, dan dia buktikan dengan merenungkan firman itu di sepanjang kehidupannya, maka apa yang terjadi saudara? Ada 3 hal yang akan kita belajar malam hari ini, bahwa berkat, dampak, atau buah dari mencintai firman Tuhan, ada 3 hal yang akan terjadi. Yang pertama itu ada di ayat 98 sampai ayat yang ke-100. Demikian firman Tuhan, "Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab perintah peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu." Luar biasa saudara. Kalau kita membaca ini, pengalaman pemazmur ini dalam hidupnya, di mana ketika dia mencintai firman Tuhan dalam hidupnya, dia renungkan firman itu dalam kehidupannya, maka yang pertama, ini ada 3 hal di ayat 98 sampai ayat yang ke-100 ini saudara, tapi ketiganya sebenarnya sama. Kita lihat bersama di mana dia katakan, "Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku." Saya pikir itu yang kita rindukan dalam hidup ini saudara. Kita lebih bijaksana daripada orang lain. Dia gambarkan di sini dia lebih bijaksana daripada musuh-musuhnya. Di mana pemazmur ini pada masa-masa itu seringkali ada masa perang dan sebagainya. Kalau dikatakan lebih bijaksana daripada musuh, berarti bisa mengalahkan musuh. Lebih bijaksana daripada musuh-musuh. Mungkin dalam hidup kita saudara, kita
orang-orang yang hidup pada zaman ini, bahkan musuh-musuh kita harus kita cintai. Artinya kita tidak boleh memiliki musuh. Tetapi kalau orang lain memusuhi kita, kita tidak pernah bisa mengatur orang lain. Kita sudah lakukan yang terbaik, lalu orang lain memusuhi kita. Ya, itu sering kali terjadi. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sering kali melakukan yang terbaik menurut saya. Tapi apa yang terbaik pun orang tidak suka. Dan memang tidak bisa kita menyukakan semua orang. Tidak mungkin, saudara. Artinya akan ada saja. Kenapa? Karena mereka punya pola pikir berbeda, punya prinsip yang berbeda. Dan terkadang itu membuat mereka memusuhi. Tidak apa-apa juga, saudara. Hari ini yang penting adalah aku harus merenungkan firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, dan Tuhan akan membuat aku lebih bijaksana daripada mereka. Dan kalau aku lebih bijaksana daripada mereka, maka aku pasti akan selalu lebih berhasil dari mereka. Dengan mencintai firman Tuhan, saudara akan berada di level lebih tinggi daripada orang lain di dunia, saudara. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam hal apapun itu, kalau saudara mencintai firman Tuhan, saudara akan satu level lebih tinggi daripada orang itu dalam kebijaksanaan. Bahkan dikatakan di sini, saudara, ayat 99, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Daripada pengajar pun lebih berakal budi. Ketika membaca ayat ini, saudara, saya teringat bahwa dulu saya punya beberapa orang guru dalam belajar Alkitab dalam sekolah teologi. Tapi hari ini orang-orang yang dulu sebagai guru saya hari ini berada di kelas sebagai murid saya. Ya, artinya apa, saudara? Bahwa itu bisa saja terjadi dalam hidup kita. Bahwa firman Allah itu menjadikan bijaksana, bahkan lebih berakal budi daripada pengajar-pengajarku. Bahkan ayat 100 dikatakan, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Saya mengalami, saudara, ketika saya merintis gereja, lalu kemudian menggembalakan jemaat, umur masih sangat muda, umur 19 tahun saya sudah mulai menggembalakan. Dan di umur 19 tahun, umur 20 tahun, dan seterusnya, begitu banyak orang-orang tua yang minta nasihat. Bayangkan, saudara, orang-orang tua yang sudah 50-60 tahun, masalah keluarga pun mereka akhirnya meminta nasihat. Lalu kemudian saya berkeluarga, masih sangat keluarga muda. Orang-orang tua banyak meminta nasihat. Keluarga-keluarga banyak saya damaikan yang tadinya hampir cerai, dan tapi kemudian karena saya arahkan dan kemudian mereka lihat keluarga kami, akhirnya keluarga itu selamat. Padahal mereka orang-orang yang sudah tua, saudara. Kok bisa terjadi demikian? Satu-satunya jawaban yang saya punya adalah firman yang ada dalam diriku menjadikan aku bijaksana lebih daripada orang-orang yang lebih tua. Hari ini pun saya menegaskan kepada saudara bahwa kalau saudara hidup mencintai firman Tuhan dalam hidup saudara, maka Tuhan akan menjadikan saudara bijaksana, lebih bijaksana daripada orang-orang lain. Bahkan orang-orang yang memusuhi saudara, saudara akan dijadikan lebih bijaksana dari mereka. Saudara akan menjadi orang yang bijaksana lebih daripada guru-guru saudara, lebih daripada orang-orang tua. Bukankah itu berkat yang luar biasa, saudara? Firman-Nya menjadikan kita bijaksana. Firman-Nya menjadikan saudara bijaksana. Biarlah dalam kehidupan saudara, di lingkup pekerjaan saudara, saudara orang yang paling bijaksana. Karena Tuhan menjadikan saudara bijaksana melalui firman-Nya. Tuhan menjadikan saudara lebih bijaksana daripada semua orang karena firman-Nya yang saudara cintai dan saudara renungkan. Itu sebabnya, saudara, jadilah pribadi-pribadi yang cinta firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah hari ini saudara hidup mencintai firman Tuhan? Adakah waktu-waktu saudara setiap hari untuk merenungkan firman Tuhan? Bagaimana dengan Alkitab saudara? Adakah Alkitab saudara sering saudara buka, atau Alkitab itu hanya saudara pegang saat hari Minggu? Saudara, jadilah pribadi yang cinta firman Tuhan. Channel ini dibuat supaya saudara bisa merenungkan firman Tuhan setiap hari secara objektif.
Renungan di dalam channel ini dibuat secara ekspositori, maksudnya secara objektif. Kalau saudara lihat cara saya menafsirkan firman Tuhan, maka saudara akan menemukan bahwa firman Tuhan itu digali benar-benar secara objektif. Contohnya, di sini dikatakan bahwa betapa kucintai Taurat Tuhan. Itu yang dikatakan oleh pemazmur. Dan kemudian apa yang terjadi setelah dia mencintai firman Tuhan? Itu yang sedang kita belajar. Jadi saudara, apa yang saya ajarkan kepada saudara bukan hasil pikiran saya, tapi benar-benar apa yang dikatakan firman Tuhan. Hanya saya karena belajar metode menafsir, maka akhirnya saya bisa menemukannya dan mengajarkannya secara sistematis kepada saudara. Saya bersyukur kalau saya lihat komentar-komentar, ada begitu banyak, ratusan komentar setiap hari. Saya sangat bersyukur saudara bahwa isi dari komentar-komentar itu hampir seluruhnya 90 sekian persen, hampir 100%, semuanya merasa diberkati melalui metode ini. Itu sebabnya saat ini, jika ada saudara masih belum mensubscribe, lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan saudara, supaya dengan mentekan tanda subscribe-nya, saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Dan kemudian tekan juga tanda loncengnya. Maka kalau saudara tekan tanda loncengnya, setiap kali video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan pemberitahuan. Ada pemberitahuan peringatan di HP saudara. Dan kemudian saudara, bukan hanya channel ini, saya juga membuat channel renungan pagi. Silakan dicari doa pagi atau channelnya renungan penyejuk jiwa. Maka saudara akan juga menemukan renungan-renungan untuk renungan pagi saudara di sana. Saudara, kerinduan saya melalui pembuatan channel ini adalah umat-umat Tuhan konsisten merenungkan firman Tuhan pagi malam, pagi malam, pagi malam. Sehingga sepanjang hari mereka merenungkan firman Tuhan. Maka dengan demikian firman Tuhan akan menjadikan mereka bijaksana, sehingga mereka tidak gampang ditipu oleh iblis. Firman Tuhan menjadikan saudara bijaksana. Itu sebabnya cintai firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Belajar merenungkan firman Tuhan secara konsisten setiap hari. Salah satu caranya adalah gunakan channel ini dan channel renungan doa pagi juga untuk jadi channel renungan saudara pagi malam, supaya setiap hari saudara konsisten merenungkan firman Tuhan. Saya pun akan berjuang terus untuk menyediakan video-video baru setiap hari bagi saudara, supaya semua saudara diberkati dan semakin bijaksana oleh firman Tuhan. Jadi yang pertama saudara, firman Tuhan menjadikan bijaksana lebih daripada yang lain. Lalu kemudian yang kedua, ayat 101 mulai. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Lihat saudara, ketika dia hidup mencintai firman Tuhan, dengan merenungkan firman itu setiap waktu di dalam kehidupannya, maka mulai ayat 101 dan 102 di sana dikatakan bahwa terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Jadi dia bisa mampu untuk menahan dirinya untuk jalan kejahatan. Dia mampu menolak hal yang tidak benar. Dia mampu untuk tetap melangkah di jalan yang benar. Di ayat 102 di sana dikatakan, aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu. Dia tidak menyimpang dari firman itu. Artinya saudara, orang yang hidup mencintai firman Tuhan itu akan memampukan dia berjalan di jalan kebenaran. Bukankah hari-hari ini yang paling kita butuhkan adalah tuntunan untuk kita tetap melangkah di jalan yang benar? Di akhir zaman ini saudara, akan semakin banyak orang hidup dalam kejahatan. Manusia akan semakin jahat. Tetapi saya dan saudara, kita bisa tetap melangkah berjalan di jalan benar, sehingga kita tidak akan tersesat jika kita hidup mencintai firman Tuhan. Saudara, hidup ini hanya sekali, hidup ini hanya sebentar. Bayangkan hidup yang sekali dan sebentar ini, dan kemudian kita tersesat dan masuk neraka sampai selama-lamanya saudara. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara
bahwa jadilah pribadi yang mencintai firman Tuhan, maka dengan demikian saudara akan dimampukan dan dituntun untuk tetap melangkah di jalan kebenaran, sehingga saudara tetap berjalan di jalan benar dan saudara tidak sesat. Melalui video renungan ini saya menegaskan kepada umat-umat Tuhan, saya begitu rindu saudara tidak berjalan di jalan kesesatan. Saya begitu rindu tidak ada satu pun dari saudara yang akan melangkah ke neraka. Tapi hati ini begitu rindu setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara melangkah di jalan yang benar, dan kemudian kita akan masuk sorga sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saudaraku, supaya saudara tetap bisa mampu berjalan di jalan yang benar, di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, di tengah-tengah dunia yang semakin berdosa ini saudara. Saya berdoa saudara tetap mampu berjalan di jalan yang benar, dan itu akan terjadi ketika saudara hidup mencintai firman Tuhan. Setiap hari mencintai, merenungkan firman Tuhan. Maka dengan demikian saudara akan mampu berjalan di jalan yang benar sampai selama-lamanya. Dan kemudian saudara, yang ketiga yang dialami oleh pemazmur ini, yang dia ajarkan kepada umat Tuhan, dia berkata, ayat yang ke 103 sampai 104, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Saudara, yang dia tegaskan ayat 103 dan 104 ini adalah bahwa dia menikmati janji-janji firman Tuhan. Ketika dia hidup mencintai firman Tuhan. Saudara, Allah itu punya rencana yang besar atas setiap manusia. Saya percaya itu saudara. Siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, dia terlahir sempurna atau ada kekurangan secara fisik dilahirkan, saya percaya atas kehidupan setiap orang itu Allah punya rencana. Saudara, kalau saudara belajar dan lihat di YouTube, saudara akan ketemu dengan Nick Pujisik, di mana keadaannya begitu terbatas. Dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, hanya ada sedikit yang seperti kaki, yang dia sebut sering sebagai stick bagi dia. Tapi Nick Pujisik yang tidak punya tangan, tidak punya kaki itu, ternyata dia menggenapi rencana Tuhan. Dia menjadi motivator di seluruh dunia. Dia menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupannya. Lihat saudara, betapa dahsyat dan luar biasanya rancangan dan rencana Tuhan. Itu sebabnya hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah punya rancangan atas hidup saudara, dan itulah janjinya bagi saudara. Dan kemudian ayat 103 ini tadi dikatakan, betapa manisnya janjimu itu di langit-langitku. Artinya orang yang mencintai firman Tuhan akan menikmati janji-janji firman Tuhan digenapi dalam hidupnya. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, cintailah firman Tuhan, supaya saudara menikmati janji firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Cintai firman Tuhan, cintailah firman Tuhan di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang diajarkan kepada kita bagaimana kita hidup mencintai firman Tuhan. Karena ketika kita mencintai firman Tuhan, kita akan lebih bijaksana dari siapapun. Kita akan mampu berjalan terus di jalan yang benar. Bahkan kita akan menikmati janji-janji firman Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Nah, kalau kita paham akan hal itu saudara, kita lihat apa komitmen pemazmur dalam hidupnya. Ayat 105 mulai, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menggenapinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Lalu kemudian ayat 107 saudara, aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepada-Mu ya Tuhan, dan ajarkanlah aku hukum-hukum-Mu.
Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Tauratmu tidak kulupakan. Artinya saudara, dari ayat-ayat ini, mulai ayat 107 ini, yang dia gambarkan bahwa sekalipun ada tindasan, sekalipun ada tekanan, sekalipun ada situasi yang tidak baik, ada situasi yang tidak seperti yang diharapkan, namun pemazmur ini berkata bahwa dia tetap rindu akan firman Tuhan. Dia berkata, ajarkanlah aku terus Taurat-Tauratmu, ajarkanlah aku terus firman-Mu. Dan kemudian ayat 111 dia berkata, peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku sampai selama-lamanya. Lalu ayat 112 dia berkata, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya. Luar biasa saudara, dia jadikan firman itu sebagai milik yang paling berharga bagi dia, dan dia condongkan hatinya untuk melakukan firman Tuhan itu di sepanjang hidupnya selama-lamanya. Luar biasa, itu yang menjadi komitmen pemazmur ini saudara, sehingga di dalam hidupnya dia mengalami bahwa dia menjadi bijaksana lebih daripada siapapun. Dia mengalami bahwa dia mampu dan kuat berjalan di jalan yang benar, dan kemudian dia mengalami bahwa janji-janji Tuhan yang manis digenapi di dalam kehidupannya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Biarlah hari ini saudara mengambil komitmen dalam hidup saudara untuk terus mencintai firman Tuhan dan terus mencintai firman Tuhan dalam hidup saudara. Maka biarlah firman-Nya digenapi dalam hidup saudara. Saudara jadi orang bijaksana, saudara tetap mampu melangkah di jalan yang benar, dan saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara dan raih janji firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana melalui firman-Mu kami sudah belajar ya Tuhan, bahwa kami harus mencintai firman-Mu, karena ketika kami mencintai firman-Mu ya Bapa, kami akan dijadikan jadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Ketika kami mencintai firman-Mu ya Tuhan, maka kami akan mampu melangkah di jalan yang benar. Dan ketika kami mencintai firman-Mu, janji-Mu akan digenapi dalam hidup kami. Ajar kami hidup mencintai firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau yang tetap menuntun kami melangkah hidup mencintai firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, dan kami mau terapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami mau raih janji-janji firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya untuk kita berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap pergumulan saudara. Itu sebabnya mari datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang peduli bagi setiap saudara. Apapun yang menjadi masalah saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara, Dia Allah yang berkuasa untuk memberi jalan keluar. Dia mengasihi saudara. Dia mendengar seruan-seruan kita saudara. Percayalah pada malam hari ini Tuhan mendengarkan seruan kita dan pasti menjawab doa-doa kita di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Serahkan segala pergumulan saudara, serahkan segala beban saudara kepada Tuhan. Dia peduli kepada setiap saudara. Saat ini saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara datang kepada Tuhan, berseru kepada Dia, menyerahkan segala pergumulan saudara secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Mari berseru kepada Tuhan. Datang kepada Dia dengan segenap hati saudara. Datang kepada Dia dengan tangisan saudara. Datang kepada Dia dengan jeritan hati saudara. Dia peduli dan Dia akan menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu. Mereka datang kepadamu, berseru kepadamu, menyerahkan segala keberadaan mereka kepadamu ya Bapa. Dan Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang peduli, Engkau tahu segala beban persoalan mereka,
Engkau peduli segala beban persoalan mereka. Dan saat ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau menjawab anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu yang menjadi beban persoalan mereka. Bahkan saat ini Bapa, bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu pun Engkau tahu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini dengarkan anak-anak-Mu. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Engkau peduli kepada anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Kami bersehati saat ini. Kami percaya Engkau Bapa yang mendengarkan setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami pikirkan, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Jawab setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya mau berdoa khusus buat saudara yang sedang memikul beban persoalan, masalah kehidupan saudara. Saya mau berdoa khusus bagi saudara. Mari angkat tangan saudara. Serahkan segala beban persoalan saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Buat segala masalah mereka, persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang menindih kehidupan anak-anak-Mu. Hidup mereka berat saat ini Tuhan oleh karena beban dan masalah kehidupan yang mereka alami. Hidup mereka berat oleh karena persoalan hidup. Itu sebabnya saat ini Bapa, kami mau berdoa bersama, hamba mau menopang mereka dalam doa. Biarlah Tuhan Engkau angkat segala beban persoalan anak-anak-Mu. Engkau memberi jalan keluar bagi setiap beban dan persoalan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sebesar apapun, seberat apapun, sesulit apapun, Engkau sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh beban persoalan hidup. Di dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, Engkau campur tangan atas beban masalah persoalan hidup anak-anak-Mu. Engkau mengangkat segala beban persoalan hidup anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, Engkau mengangkat segala beban persoalan mereka. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba berdoa, hamba berseru bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberi jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan secara ekonomi di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, curahkan berkat-Mu, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang oleh karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, buka tingkap-tingkap
berkat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu bisa dibebaskan dari hutang-hutang mereka, dari lilitan hutang mereka Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menjadi jawaban bagi anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Saudara, jika ada saudara yang sedang sakit saat ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk berseru kepada Tuhan, memohon kesembuhan saudara dari segala macam penyakit yang sedang saudara derita saat ini. Dulu Dia menyembuhkan yang sakit, percayalah, saat ini pun Dia masih menyembuhkan setiap saudara yang sakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari saat ini saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Dia, kepada Bapa yang berkuasa untuk menyembuhkan saudara, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Dan mari kita berseru kepada Tuhan, percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, saat ini hamba menopang anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan sakit saat ini, yang sedang menderita, yang sedang terbaring, yang sedang lemah oleh karena penyakit. Saat ini hamba berdoa Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, pulihkan tubuh yang sakit, sembuhkan tubuh yang sakit ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu yang dahsyat di dalam kehidupan mereka. Jamah tubuh anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala macam penyakit yang sedang mereka derita dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini tubuh mereka digerogoti oleh kanker ya Tuhan, Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu, sembuhkan anak-Mu dari penyakit kanker Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup pulihkan, Engkau sanggup sembuhkan. Dalam nama Yesus, sel-sel kanker yang ada Tuhan cabut dalam nama Yesus. Tuhan ubahkan ya Tuhan menjadi sel-sel tubuh yang sehat Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih berkuasa daripada penyakit kanker. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam gangguan ginjal, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit ginjal dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam sakit hipertensi, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang sakit lambung Tuhan, asam lambung, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan, pulihkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan yang menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan, supaya saudara-saudara kita seiman dikuatkan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Saksikan bahwa Allah menyembuhkan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya mau berdoa khusus bagi saudara yang sedang berduka, yang hati saudara sedang terluka oleh karena ditinggalkan oleh orang yang saudara cintai. Saudara sedang berduka oleh karena kondisi dan situasi yang ada. Saudara sedang berduka oleh karena perlakuan orang lain kepada saudara. Apapun yang menjadi penyebab hati saudara terluka, hati saudara berduka saat ini, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa,
khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami hati yang terluka, hati yang berduka saat ini Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi anak-anak-Mu. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi mereka. Pulihkan mereka yang sedang berduka saat ini Bapa. Sembuhkan hati yang terluka. Engkau balut hati yang terluka. Pulihkan dan sembuhkan hati anak-anak-Mu yang terluka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan hati anak-Mu yang sedang terluka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada saudara yang sedang merasa lemah, saudara butuh kekuatan daripada Tuhan, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, Engkau yang tahu anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan saat ini. Mereka lemah, mereka butuh kekuatan daripada Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa, kuatkan anak-anak-Mu yang sedang lemah. Engkau yang menjadi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang lemah. Pulihkan anak-anak-Mu yang sedang lemah saat ini dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Pulihkan mereka, kuatkan mereka yang sedang lemah. Engkau Allah yang sanggup menguatkan setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, Engkaulah kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saudara, mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami masalah keluarga. Keluarga saudara berantakan, keluarga saudara hancur, dan saudara rindu keluarga saudara dipulihkan. Mari datang kepada Tuhan saudara. Saya mau berdoa, Tuhan, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memulihkan setiap keluarga anak-anak-Mu. Keluarga yang tercerai-berai Kau persatukan dalam keindahan, keharmonisan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan hubungan antara suami istri dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jamah Bapa, Tuhan pulihkan hubungan orang tua dengan anak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi setiap saudara yang mungkin karena situasi ini saudara di PHK dari pekerjaan saudara, ataupun mungkin saat ini saudara tidak bisa bekerja oleh karena kondisi yang ada. Saya mau berdoa khusus bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang tidak bekerja ya Tuhan. Mungkin mereka di PHK, ataupun mungkin perusahaan tempat mereka dulunya bekerja bangkrut, atau apapun yang menjadi alasan sehingga hari ini anak-anak-Mu tidak bisa bekerja. Mereka membutuhkan jalan keluar daripada Tuhan supaya mereka bisa bekerja ya Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tuhan, Engkau yang menjadi jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, nyatakan belas kasihan-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Berikan jalan keluar bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan pekerjaan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara para petani. Saat ini biarlah Tuhan menyatakan mujizat-Nya bagi saudara, memberkati apa yang saudara sedang tanam, apa yang saudara sedang usahakan dalam pertanian saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi para petani ya Tuhan.
Mereka merindukan campur tangan Tuhan. Biarlah apa yang mereka tanam bisa berhasil. Anak-anak-Mu yang bertani, yang sedang mendengarkan video renungan ini, saudara, yang sedang berdoa bersama, ya Tuhan, saat ini Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang adalah para petani dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka tanam dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkati para petani, ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini hamba juga berdoa bagi para pengusaha. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Mungkin dalam kondisi ini usaha mereka mengalami kesulitan. Tuhan, Engkau kiranya memberkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis anak-anak-Mu. Berkati, berikan jalan keluar, ya Tuhan, sehingga sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, Engkau Allah yang memberkati setiap usaha anak-anak-Mu, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Saat ini, saudara, kita akan berdoa syafaat, khususnya bagi bangsa ini. Mari gunakan waktu ini. Firman Allah berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana engkau aku buang. Artinya adalah tugas kita untuk berusaha, untuk berdoa bagi kesejahteraan bangsa kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa syafaat bersama. Kami berdoa bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami, ya Tuhan. Kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Itu sebabnya kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati ekonomi bangsa kami. Biarlah Tuhan memberkati keadaan politik bangsa kami, keamanan bangsa kami. Bapa yang baik, biarlah bangsa ini semakin maju, ekonomi bangsa ini semakin maju, keadaan politik di bangsa ini semakin dewasa, keamanan bangsa ini semakin meningkat di dalam nama Yesus. Maka dengan demikian bangsa kami semakin sejahtera, ya Tuhan. Berkati Indonesia tercinta, ya Bapa. Pulihkan Indonesia yang kami cintai ini, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah dan memulihkan Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi, politik, dan keamanan bangsa kami. Terus jaga, ya Tuhan, supaya semakin berkembang dan bertumbuh, Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa khususnya bagi para pemimpin kami yang bertanggung jawab membawa bangsa ini, yang Engkau percayakan membawa bangsa ini kepada keadaan yang lebih baik. Bapa di sorga, berkati Bapak Presiden kami, berkati Bapak Jokowi, ya Tuhan. Kesehatan, perlindungan Tuhan, hikmat dari Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan Bapak ini. Kau pakai dia membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Wakil Presiden juga Tuhan memberkati, para menteri Tuhan memberkati, wakil-wakil rakyat Tuhan memberkati, semua para pejabat mulai dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah. Di dalam nama Yesus, berkati, pakai semuanya untuk mengabdi bagi bangsa kami. Bahkan kami berdoa buat aparat, ya Tuhan. Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pemangku jabatan yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini, Kau pakai mereka, ya Tuhan. Jamah mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat masa depan bangsa kami. Kami rindu melihat bangsa ini ke depan jauh lebih baik. Kami percaya ke depan bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diperhitungkan di dunia, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ke depan bangsa kami akan lebih baik dan lebih baik lagi, ya Tuhan. Bahkan kami berdoa, ya Bapa, saat ini kami berdoa buat kesatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai-bagai suku dan bahasa. Biarlah oleh karena campur tangan Tuhan, Tuhan mempersatukan terus bangsa kami dalam damai sejahtera Tuhan. Dan yang teramat pentingnya Tuhan, kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa kami. Yesuslah juru selamat, Yesuslah Tuhan. Hanya Engkau juru selamat bagi jiwa-jiwa.
Itu sebabnya setiap jiwa yang ada di bangsa ini, kami berdoa biarlah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Selamatkan jiwa-jiwa di bangsa ini, Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Kami telah berdoa bersama. Kami percaya Tuhan mendengar doa-doa kami. Dan saat ini Bapa, doa setiap anak-anak-Mu Engkau sudah jawab dan mereka menerima jawaban doa mereka dalam nama Yesus. Bahkan bangsa kami juga yang telah kami doakan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami percaya Engkau Allah mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Tentunya renungan firman Tuhan dan doa malam hari ini telah memberkati setiap saudara. Dan malam hari ini saya percaya saudara bisa beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati malam hari ini melalui video ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya. Amin.